Pemudik dari 200 pemudik angka ini terus bertambah. Kendaraan perlahan menuju Arus mudik lebaran angka ini jalan perlahan beriringan memantau penjualan. Setiap tahun, ada satu momen ketika kota-kota besar di Indonesia mendadak berubah. Daerah perkotaan yang biasanya tidak pernah tidur, kini terlihat sepi. Jalanan yang biasanya padat dari pagi sampai tengah malam mendadak tenang. Gedung perkantoran tutup, mal dan restoran lengang. Dan di saat yang bersamaan, di ujung tol, di stasiun kereta, di terminal bus, di bandara, di dermaga pelabuhan, jutaan orang bergerak serentak ke satu arah, pulang. Di tahun 2026, Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 143,9 juta pergerakan pemudik dalam satu periode lebaran. Hampir setengah populasi Indonesia bergerak dalam hitungan hari. Kita menyebutnya mudik. Dan hari ini kita akan membongkar satu pertanyaan yang ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Apakah tradisi pulang kampung ini hanya milik Indonesia? Dan kalau tidak, apa yang membuat mudik kita benar-benar berbeda dari beberapa bangsa lain di dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada tol Trans Jawa, jauh sebelum ada tiket kereta online, dan jauh sebelum kata mudik itu sendiri lahir. Fenomena pulang kampung di Nusantara sudah ada jauh sejak era kerajaan kuno. Para pejabat dan utusan yang bertugas di wilayah lain kembali ke kampung halaman pada waktu-waktu tertentu untuk bertemu keluarga, merawat makam leluhur, dan memperbarui ikatan dengan tanah asal mereka. Ini terjadi di era Majapahit, jauh sebelum urbanisasi modern masuk ke kamus kita. Masuk era Orde Baru tahun 70-an, pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan jutaan orang dari desa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, menuju ke kota, mencari pekerjaan untuk membangun kehidupan baru di tanah orang. Mereka pergi, tapi mereka tidak bisa benar-benar meninggalkan kampung. Dan momen yang paling ditunggu untuk pulang kampung itu adalah Idul Fitri. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, Satu-satunya libur panjang yang cukup untuk perjalanan jauh pulang kampung dan kembali ke kota. Tradisi yang lahir bukan dari perintah agama, bukan dari kebijakan pemerintah, tapi dari rindu untuk pulang ke kampung halaman. Ada dua teori asal kata mudik. Dalam bahasa Melayu, udik berarti hulu sungai, tempat asal. Sebelum orang turun ke hilir, ke kota besar, mudik adalah perjalanan kembali ke hulu. Dalam bahasa Jawa, ada ungkapan mulih disik, pulang dulu, perlahan menjadikan kata mudik. Dua bahasa, satu makna, kembali ke tempat asal. Sebelum kita membanggakan mudik sebagai sesuatu yang eksklusif milik Indonesia, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur. Apakah benar hanya Indonesia yang punya tradisi pulang kampung seperti ini? Jawabannya, hampir setiap bangsa di muka bumi punya versi mudiknya sendiri, dengan nama yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, dengan momen yang berbeda, tapi dengan satu kerinduan yang sama. China, Chunyun, migrasi terbesar di muka bumi. Bayangkan ini, dalam 40 hari menjelang dan sesudah tahun baru Imlek, China mencatat sekitar 9,5 miliar perjalanan. Bukan 9,5 miliar orang, tapi 9,5 miliar perjalanan. Karena setiap orang bisa melakukan beberapa kali pergi, pulang, mengunjungi berbagai kerabat. Ini disebut Chunyun, dan ia sudah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Akarnya bisa dilacak ke era dinasti Zhou, sekitar 1046 sebelum Masehi. Awalnya bukan soal reuni keluarga, tapi ritual pertanian, pulang untuk memuja leluhur, dan berdoa agar panen melimpah. Seiring masuknya nilai-nilai dari Konfusianisme, ritualnya bergeser menjadi reuni keluarga besar yang kita kenal sekarang. Dan ketika reformasi ekonomi era 70-an,
menciptakan lebih dari 200 juta buruh migran antar kota. Cunyun meledak menjadi migrasi manusia terbesar di muka bumi. Korea Selatan, Chuseok, panen, leluhur, dan kerinduan. Chuseok jatuh pada hari ke-15, bulan ke-8, kalender lunar. Saat bulan purnama paling besar tahun itu muncul. Tradisi ini berasal dari kerajaan Silla, lebih dari 2000 tahun lalu. Ia adalah perpaduan antara rasa syukur atas panen, penghormatan kepada nenek moyang, dan kerinduan yang ditumpuk sepanjang tahun. Sekitar 35 juta perjalanan terjadi dalam beberapa hari. Separuh populasi Korea Selatan bergerak serentak. Malaysia dan Brunei balik kampung. Saudara serumpun yang paling mirip dari semua tradisi pulang kampung di dunia. Yang paling mirip dengan mudik Indonesia adalah balik kampung di Malaysia dan Brunei. Sama-sama menjelang Idul Fitri, sama-sama ingin menemui keluarga di kampung untuk berkumpul bersama. Operator tol plus Malaysia mencatat lebih dari 2 juta kendaraan meninggalkan Kuala Lumpur hanya dalam 2 hari puncak arus mudik. Secara rumpun, bahasa dan agama, balik kampung dan mudik adalah saudara kandung, lahir dan tumbuh dari akar yang sama. Hampir setiap bangsa punya cara sendiri untuk pulang. China punya Chunyun, Korea punya Chuseok, Malaysia dan Brunei punya balik kampung. Amerika punya Thanksgiving, Bangladesh punya Gremfera, Turki punya Bayram Tatili. Tapi kemudian kita harus kembali lagi bertanya, kalau semua bangsa punya tradisi pulang kampung, lalu apa yang membuat mudik Indonesia benar-benar berbeda? Setelah melihat semua itu, kita bisa menjawab dengan lebih jujur dan lebih bermakna. Mudik bukan eksklusif milik Indonesia, tapi ada 5 hal yang membuat mudik Indonesia tidak tertandingi oleh tradisi manapun di dunia. Pertama, skala yang melintasi kepulauan. Chunyun di Cina lebih besar dalam angka, tapi Cina adalah daratan. Korea, Malaysia, Amerika, semua bergerak di atas tanah yang menyambung. Mudik di Indonesia melintasi pulau-pulau yang membentang 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengangkut lebih dari 143 juta pemudik, pemerintah menyiapkan 829 kapal laut, 255 feri, 392 pesawat, 3.821 kereta, dan 31.000 bus. Ini bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Ini operasi logistik lintas kepulauan yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Kedua, mudik sudah melampaui batas agama. Ini yang paling jarang disadari. Mudik Indonesia sudah lama melampaui semua batas itu. Rekan beragama Kristen ikut memanfaatkan libur panjang Lebaran untuk pulang kampung. Keluarga Hindu Bali pulang ke tanah kelahiran. Warga Tionghoa Indonesia kembali ke kota asal. Mudik telah menjadi identitas nasional, bukan identitas satu agama atau satu suku bangsa. Ketiga, redistribusi ekonomi paling organik dalam setahun. Selama 11 bulan, para perantau mengumpulkan penghasilan di kota. Dan ketika Lebaran tiba, mereka pulang membawa semuanya. THR dari kantor, oleh-oleh untuk adik-adik, uang amplop untuk keponakan, baju baru untuk keluarga. Dalam 1 minggu Lebaran, uang yang selama 11 bulan beredar di Jakarta dan kota-kota besar mengalir deras ke ribuan desa di seluruh Nusantara. Pasar kampung hidup, warung-warung ramai, UMKM lokal bernafas lega. Inilah redistribusi ekonomi yang tidak dirancang oleh kebijakan manapun, tapi terjadi secara alami setiap tahun. Keempat, halal bihalal yang tidak dikenal di belahan bumi manapun. Kata halal bihalal terdengar seperti bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak mengenal frasa ini. Ia adalah kreasi asli Indonesia, lahir dari perpaduan nilai Islam dan kearifan lokal Nusantara. Frasa ini dipopulerkan pada 1948 ketika KH Abdul Wahab Kasbullah diminta Presiden Soekarno untuk merekatkan para pemimpin politik yang berselisih di tengah gejolak awal kemerdekaan. Solusinya sederhana, duduk bersama, saling memaafkan, halal bihalal.
Hari ini, halal bihalal dilakukan, mulai dari keluarga kecil hingga kantor-kantor, pemerintah dan perusahaan besar. Ia adalah cara Indonesia mendefinisikan ulang makna kemenangan. Lebaran bukan hanya kemenangan spiritual setelah sebulan berpuasa, tapi juga kemenangan sosial, memperbaiki hubungan yang retak, memulihkan yang terputus. Kelima, sungkeman. Sungkeman adalah momen ketika seorang anak, berapapun usianya, setinggi apapun jabatannya, sepanjang apapun jarak yang ditempuh untuk pulang, berlutut di hadapan orang tua, mencium tangan mereka, memohon maaf atas semua salah yang mungkin terlupakan selama setahun. Tidak perlu kata-kata panjang, cukup lutut yang menekuk dan tangan yang dicium. Tidak perlu jabatan atau pencapaian, cukup jadi anak yang kembali. Tradisi sungkeman sudah ada sejak era Kasunanan Surakarta, ketika para punggawa dan prajurit istana berkumpul dan saling memaafkan setelah salat Id. Hari ini tradisi itu masih hidup di jutaan rumah, di jutaan keluarga, setiap tahun tanpa henti. Dalam budaya Jawa, sungkeman bukan sekadar ritual. Ia adalah cara mengatakan bahwa di balik semua pencapaian di perantauan, kita masih tahu dari mana kita berasal, bahwa orang tua kita adalah akar yang menopang segala yang kita raih. Jadi, apakah hanya Indonesia yang mudik? Tidak. Hampir setiap bangsa di muka bumi punya cara untuk pulang, dengan nama yang berbeda, dengan skala yang berbeda, dengan momen yang berbeda. Tapi tidak ada satupun yang seperti mudik Indonesia. Tidak ada yang mudik melintasi 17.000 pulau. Tidak ada yang sudah melampaui batas agama dan menjadi identitas nasional. Tidak ada redistribusi ekonomi senilai ratusan triliun yang terjadi secara spontan. Tidak ada yang punya halal bihalal dan tidak ada yang punya sungkeman. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang. Ia adalah cara sebuah bangsa yang hidup tersebar di 17.000 pulau, yang berbicara dalam 700 lebih bahasa, yang memeluk puluhan kepercayaan yang berbeda, mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa di tengah semua perbedaan itu masih ada sesuatu yang menyatukan kita. Ada orang tua yang menunggu, ada kampung yang selalu menyambut, ada rumah yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan.